Mari kita lanjut menjelaskan tentang misteri kitab Roma. Jadi, apakah orang Yahudi itu juga orang berdosa? Mereka menerima sunat. Apakah mereka akan diselamatkan karena disunat? Tidak akan, orang Yahudi juga adalah orang berdosa. Sama seperti orang bukan Yahudi. Orang Yahudi menerima sunat pada kulit penutup baju. Juga tetap orang berdosa. Jadi, baik orang Yahudi, Yunani, orang Tiongkok, orang Amerika, semua bangsa adalah orang berdosa. Mereka menerima sunat. Meskipun kulit penutup itu dipotong tetap saja berdosa. Jadi sunat pada kulit penutup lahiriah seperti ini tidak ada manfaatnya. Lalu hari ini kita berkata, seperti apa orang yang disebut Yahudi sejati? Orang yang percaya Yesus Kristus adalah orang Yahudi sejati yang sesungguhnya. Seperti apa orang yang bisa menerima sunat yang sejati? Yaitu menerima sunat dari Roh Kudus. Barulah itu sunat yang membuat orang disebut benar dan tidak bersalah. Jadi sunat lahiriah pada kulit penutup tidak ada manfaatnya. Nah, untuk masa kini, Malah menjadi penghalang terhadap keselamatan. Malah menjadi penghalang terhadap keselamatan. karena mereka berkata, kami sudah disunat. Lalu sunat itu adalah perkara perjanjian lama. Pada waktu mengikat perjanjian lama, semua laki-laki harus memiliki tanda perjanjian. Tetapi setelah Kristus disalibkan, perjanjian lama ditiadakan. Karena itu, sunat lahiriah pada kulit penutup sekarang sudah menjadi seolah-olah. Kelihatannya malah menjadi tindakan yang memusuhi keselamatan dan Tuhan Kristus. Sama seperti kalau sekarang ini kita masih memiliki bait suci di bumi. Masih ada Yerusalem, masih ada bait suci, maka itu juga bertentangan dengan keselamatan Allah. Karena bait suci berbicara tentang hubungan Allah dengan Israel perjanjian lama. Tetapi sampai pada perjanjian baru, Allah menghendaki manusia percaya kepada Yesus. Yesus Kristus menjadi bait Allah. Semua orang yang datang ke bait suci adalah datang kepada Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama dengan datang ke bait suci. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah bait suci sejati dari Allah. Karena nama Tuhan Kristus, kita dapat masuk ke dalam bait suci, ke ruang Maha Kudus untuk berdoa kepada Allah. Jadi hari ini kita katakan sunat orang Yahudi seperti ini memusuhi keselamatan. Karena itu, membuat kita Menerima keselamatan. menerima hidup itu bukanlah sunat. Bukan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang harus ada sunat. Sunat itu, semua laki-laki Israel. Setiap laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat. Ini karena Allah membuat perjanjian dan berkata, kalian disunat, maka kalian mengikat perjanjian denganku. Tetapi sekarang Tuhan Kristus berkata perjanjian lama dibatalkan, mendirikan perjanjian baru. Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus tidak seharusnya terus memiliki sunat pada kulit penutup. Tentu saja, kita orang bukan Yahudi hanya sekadar menyebutkannya saja. Pada dasarnya tidak ada yang disunat. Sedangkan kita orang bukan Yahudi adalah percaya kepada Yesus Kristus. Orang Israel kalau tidak percaya Yesus, sunatnya juga tidak ada gunanya. Dengan demikian, kita secara pribadi tidak memperoleh manfaat apapun dari sunat. Yang membawa manfaat adalah yang datang dari Yesus Kristus. Dengan demikian, apakah orang Yahudi dan orang bukan Yahudi ada perbedaan? Sebenarnya dari struktur jasmani dan struktur batin sama saja. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sama-sama orang berdosa. Dan tentang ini sebagai orang berdosa, ada firman Alkitab yang berkata, Siapa orang telah berbuat dosa. semua orang telah berbuat dosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang bukan Yahudi. Orang Yahudi, semua bangsa telah berbuat dosa. Lalu, dosa ini apakah dihapus karena sunat? Apakah karena sunat dosa meninggalkan kita? Apakah dosa diampuni karena sunat? Bukan, karena penebusan dosa barulah dosa diampuni. Ternyata dalam perjanjian lama juga ada penebusan dosa. Hanya saja dalam perjanjian lama memakai lembu dan domba untuk menebus dosa. Baru kemudian kita menyadari bahwa penebusan yang sejati harus dilakukan oleh anak Allah. Barulah pengorbanannya dapat menebus dosa manusia. Justru karena itu, kita, setelah masuk perjanjian baru, harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Barulah dosa kita dapat diampuni atau tidak? Kita berkata, dalam perjanjian lama dosa ditebus dengan lembu dan domba. Lalu Imam Besar berkata, lembu ini dipersembahkan kepada Tuhan, Allah Yahweh. Maka dosamu diampuni. Tetapi kemudian ternyata mereka terus berbuat dosa lagi. Karena dosa di dalam batin mereka masih ada. Jadi meskipun sudah mempersembahkan lembu dan domba, beberapa hari kemudian mereka tetap berbuat dosa lagi. Tetapi kita yang ada di dalam Yesus Kristus, dosa kita diampuni untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak akan berkorban bagi kita berulang-ulang. Dia tidak akan berkorban lagi. Semua dosa kita telah diampuni oleh Allah. Dan karena kita menyebut Dia sebagai Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus, begitu kita masuk ke dalam nama Tuhan, dibaptis masuk ke dalam nama Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan lebih besar dari seluruh alam semesta. Oleh karena itu, harus dibaptis masuk ke dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat itu, dosa terputus total dari kita. Karena kita telah kembali kepada Bapa di surga, dan juga kembali di bawah nama Tuhan. Pada saat yang sama juga kembali di bawah nama Bapa di surga dan saudara seber.
Maka kuasa besar bapa di surga pasti akan melindungi kita. Saudara Seba juga menggembalakan kita. Mulai sekarang, kita benar-benar terputus dari dosa. Berpaling dari kegelapan menuju terang. Karena itu, setelah Injil datang, ada satu istilah yaitu baptisan. Kiranya kemuliaan bagi bapa di surga dan Tuhan. Amin.